Oke, assalamualaikum. Ini Resun CL650. Ini termostatnya CL650 ya. Oh salah. Ya. Assalamualaikum. Ini Resun CL650 rusak termostatnya. Ini kerusakannya dia muncul kode S1 kadang E2. Nah, itu kerusakannya ada di mana? Kerusakannya ada di sini, di IC yang ini. Ini pengontrol temperaturnya. Di sini ada banyak pin. Coba di zoom lebih dekat sini. Kelihatan nggak? Ya kelihatan. Coba ke bawah sini biar kelihatan. Oke. Ini ada pin nomor 1, 2, 3. Ini untuk termostat, untuk apa namanya, sensor temperaturnya. Ini pin yang ini dan yang ini bergabung. Pin yang ini misah, pin yang ini misah. Ini pin untuk termistor yang di apa namanya, termis pipa namanya kalau yang merah ini. Kalau yang ini termis raksa, dia yang baca temperatur air. Kalau ini baca temperatur kondensor. Dia fungsinya untuk ngatur putaran kipasnya. Yang merah ini mau pelan atau kencang, yang ngatur ini. Kalau yang putih ini dia ngatur temperatur airnya, kapan kompresor nyala dan mati. Dan dua pin ini tergabung ke dalam pin 1, 2, 3. Pokoknya yang dekat titik ujung sini deh. 3 pin ini untuk 4 kaki ini. 2 ini ke sini, yang satu ke sini, yang satu lagi ke nomor 3-nya gitu. Nah, ini kontrolernya sudah rusak. Udah dicoba di jumper, disambung, di reset, nggak mau. Akhirnya kita putusin buat ganti. Orangnya juga setuju buat ganti. Saya juga udah sempat suntik daya. Ini kalau kondisi mati total atau nggak mau nyala atau mungkin error, dia bisa juga karena supply-nya kedip-kedip. Supply kedip-kedip itu di sini seharusnya ada 12 volt. Di sini elko-nya 25 volt 1000 mikrofarad. Di sini ada elko-nya 25 volt 1000 mikro. Nah, di sini kita cek voltasenya. Kalau voltasenya di sini kedip-kedip, kita harus bikin dia anteng. Caranya saya buat anteng itu kayak gimana? Biasanya saya lepas dioda bridge-nya. Karena ini masih pakai trafo bukan SMPS, jadi bridge-nya saya lepas. Kalau dia pakai yang model baru kayak Hilea itu, dia udah pakai SMPS power supply. Jadi dia pakai PWM. Kalau ini jadul CL650. Jadi pakainya trafo dan dioda bridge. Jadi bridge-nya di sini ada AC 2. Di sini ada pin plus dan di sini pin negatifnya. Yang ini dioda bridge-nya ini saya lepas. Dilepas lalu saya suntik daya di sini. Listrik tetap saya sambungkan, kasih adaptor 12 volt di sini. Nanti dia otomatis akan nyala. Itu kalau errornya kedip-kedip atau errornya mati sama sekali, mati total, kita bisa suntik daya seperti itu. Kalau untuk yang ini kasusnya dia S1 sensor temperatur error, terus dia juga kedip-kedip juga. Dan ternyata IC untuk ngatur temperaturnya sudah error, udah nggak bisa baca. Padahal ukuran termistornya tetap bagus, masih bagus di 8, sekian kilo ohm. Tandanya termistornya masih bagus dua-duanya. Ini bisa dinyalain lagi nanti suatu saat kalau nemu pengganti IC ini. Sayangnya IC ini nggak dijual di pasaran ya. Ini bisa dimanfaatin buat bikin power supply 12 volt, bisa bikin buat relay. Ini bisa dipakai buat bikin ya apa aja lah, tergantung kreativitas. Biasanya buat spare part sih. Oke, sekarang kita lanjut ke penggantinya. Ini penggantinya saya pakai yang murah meriah, STC 1000. Kita lihat dulu wiringnya. Sini power supply, pin 1 dan 2 power supply, pin 3 dan 4 sensor. Ini power supply, ini warna putih sama hitam nih.
diingat-ingat aja warnanya. Insya Allah kalau CL650 warnanya sama. Untuk power supply ini kita harus cari kabel yang langsung ke power cord. Ini power cord ya. Di sini kabelnya, di sini kok putih hitam, di sini warnanya nggak putih hitam. Nah, kita lihat dari sini. Pin coklat ini dari power cord langsung. Coklat tersambung ke kabel putih. Oh ya, ini sebagai informasi buat yang belum tahu, ini tuh buat heater ya. Jadi colokan ini di Resun atau di Hailea ini buat heater, pemanas. Kalau mau pakai pemanas, colok ke sini pemanasnya. Di sini ada fuse sikring. Sikring ini kalau putus bisa bikin mati juga. Jadi kalau misalkan mati, periksa dulu fuse-nya. Lumayan kalau kirim ke saya agak jauh. Sekarang saya di Kota Banjar, Jawa Barat. Nggak di Jakarta lagi. Nah, ini kita kembali lagi dari power cord. Di sini ada dua kabel. Ada kabel coklat sama biru. Kabel coklat terhubung ke kabel warna putih. Kabel warna putih kita urutkan dulu. Warna putih dia terhubung ke sini, lalu ke sini dan ke sini. Aslinya itu warna putih itu terhubung ke ini N ke N. Lalu yang keduanya ada kabel biru. Kabel biru masuk ke fuse ke bawah. Pasti ngeliatnya jelas ya. Nah, oke, kameranya pindah dulu ya. Gelap tadi. Nah, kabel biru, kita pegang kabel biru. Nah, kabel biru ini terhubung ke fuse. Dari fuse keluarannya warnanya hitam. Nih, kabel hitam. Kita cari kabel hitam, kemana sambungnya? Kabel hitam ke sini, dan ke sini kabel hitam. Jadi warnanya putih dan hitam untuk power supply-nya. Lalu kabel hitamnya kita cabang dua. Kita kasih kabel bekasan, kabel sisa atau apa, sambungin ke cooling sini, ke nomor 7, pin nomor 7 untuk cooling. Lalu pin nomor 8 itu kita gabung untuk kompresor dan fan. Fan itu dia punya dua kabel untuk supply-nya. Untuk supply-nya itu dia punya dua kabel warna hitam dan biru. Kita lihat di sini fan-nya. Di sini warna hitam dan biru. Biru tua ya, sama warna hitam. Ini untuk fan low-nya dia berwarna biru tua. Kalau untuk fan high-nya dia pakai warna hitam. Ini terserah deh mau pakai yang hitamnya atau yang birunya. Cuman saya lebih suka warna hitamnya, karena warna hitam fan-nya berputar dengan kecepatan tinggi. Ini putar kencang warna hitam, yang biru tua ini putarnya agak lambat. Jadi saya ambil warna hitamnya dan warna biru tuanya saya buntung, terus ditutup pakai heat shrink. Warna hitamnya itu saya sambung ke pin nomor 8 di termostat STC 1000. Udah, setelah itu tinggal sambung seperti biasa. Wiringnya udah nggak perlu dirubah lagi, udah tinggal sambung aja, nggak ada kendala. Walaupun kelihatannya ruwet kan, kayak gini ruwet nggak? Ruwet. Caranya gimana biar nggak ruwet? Gampang, kirim aja ke Sidik Jaya, nggak usah bingung-bingung, tinggal bayar. Kalau buat langganan harganya beda. Kalau buat yang baru, belum kenal atau memang baru pertama kali nyervis, ya mohon maaf, kenalan dulu. Harganya memang lumayan kalau kesini. Saran saya lebih baik kalau emang di sana ada teknisi, pakai teknisi lokal dulu. Nanti kalau udah hancur baru kirim ke sini, ya. Jadi ongkosnya bisa lumayan. Sekarang kendala kedua. Ini kendala kedua, kipasnya, motornya berisik. Kipasnya berisik banget. Jadi kita coba atasi. Pertama, daun kipasnya ini kita lepas dulu. Dia ada mur nomor 7. Kunci sok nomor 7 saya kebetulan hilang, jadi saya pakai tang. Kita buka juga ini. Buka. Ini kalau tahu sebenarnya ini bisa pakai bekas kipas indoor AC, tinggal cari yang ukurannya pas. Atau kalau misalkan pakai
ada dua tipe sih di CL650, CL 280 atau CL450 ya kalau nggak salah, lupa saya. Itu ada yang pakai kipas model bundar begini, ada juga yang pakai kipas kayak punyanya Showcase. Dia kipasnya warna aluminium ya, bukan putih gini. Sama aja sebenarnya, mudah perbaikannya kalau kita udah ngerti. Kalau belum mengerti ya wajar, susah. Murah banget kalau yang bayarin si itu tuh, si Anu yang wow, murah banget. Tapi berhubung kalau misalkan Anda kaum yang duitnya ngepas, gajinya di atas 10, maksudnya di atas tanggal 10 udah minjem duit ke tetangga, nah itu emang berasa mahal benerin ini, karena memang nggak semua teknisi bisa perbaiki, nggak semua teknisi familiar dengan ini. Dan kebetulan kalau di kita emang saya juga hobi tadinya, dan saya juga kebetulan teknisi. Oke, sekarang kita kembali ke pokok masalahnya. Ini kotor disebabkan oleh seret dalamnya. Di sini nggak ada itunya, pelumasnya kurang pelumas. Kalau kasusnya ringan, kita cukup cari lubang olinya. Nih lubang olinya nih, lubang oli. Ini kita bersihin sekalian, nanti kita bersihin total ya. Sekarang mah kita masukin oli dulu. Lah, masukinnya gimana olinya? Ini untuk masukin oli ke sini, coba lihat dari dekat. Deketin lagi ya biar kelihatan. Nah, ini olinya khusus ya. Ini olinya pakai raw wasted oil. Nah, ini pakai bahasa Inggris memang. Kalau di Indonesia kan alias oli kobok, oli bekas. Nah, ini alat untuk masukin olinya ini juga spesial. Ini saya import dari Glodok. Nah, kalau misalkan Anda nggak bisa ngimport dari Glodok, Anda bisa nodong Pak Dokter dan ambil suntikannya. Ini pakai suntikan, lubangnya kecil. Masukin ke sini ke lubangnya, basahin pakai oli. Oke, kita suntikan oli di dalamnya. Nah, terus bearingnya juga dibasahin. Tujuannya biar apa? Biar kotor aja sebenarnya. Sekarang masih berisik karena memang belum sirkulasi olinya. Oke, suaranya menghilang. Nah, lihat di sini becek oli juga ya. Saya masukin juga oli dari sini. Ada lubangnya juga di sini. Nggak apa-apa, banyakin aja olinya. Kalau ada seliter, masukin semua seliter. Ini olinya saya jual di Tokopedia, barangkali ada yang mau. Harganya itu 10 juta per 10 mili. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, saya juga mulung kok olinya. Oke, kita bersihin lagi. Ini nggak langsung sembuh, langsung hening gitu enggak ya. Setelah olinya udah melumasi semuanya, baru dia hening lagi. Oke, sekarang udah nggak ada suaranya. Sekarang kita coba. Kita coba pakai daun kipasnya juga deh, sekalian deh. Nah, masukinnya jangan dipaksa ya. Nanti kalau dipaksa berdarah. Sekarang kita colok listrik. Kita kasih listrik, awas nyetrum. Oke.
coba nyalain. Bentar. 1, 2, 3. Sekarang sudah tidak gandeng lagi. Anginnya jadi jos kencang lagi. Nah, lalu kita kembali ke sini. Pasti bingung ya nyeting kayak gini ya. Deketin, kasih lihat di zoom biar kelihatan ya, kelihatan jelas. Nah sekarang untuk setting ini kita tekan S, tahan, masuk ke F1, tekan S. Nah ini temperatur yang mau kita atur. Cara mindahinnya itu harus sambil ditahan tombol S nya. Biasanya kalau untuk reef mereka pakai 25 atau 26. Sekarang kita masuk ke F2. F2 nya 2 derajat itu temperatur selisihnya. F2 2 derajat temperatur selisihnya. Wih, cepet amat pindahnya. F3 itu untuk delay time-nya, waktu delaynya. Jadi biar nggak langsung nyala, untuk proteksi si kompresornya saya kasih delay 2 menit, seharusnya sih 10. F4 itu untuk kalibrasi. Kalau misalkan temperaturnya nggak sesuai dengan termometer, kayak misalkan di termometer nunjukin 26, kok di sini 25 di termostat ini, berarti kita harus tambahin 1 derajat di F4 nya. Diingat lagi, F1 untuk temperatur targetnya, F2 untuk selisih temperaturnya, F3 untuk delay time-nya dalam satuan menit, dan F4 untuk kalibrasi temperatur. Saran saya jangan dioprek-oprek F3-nya atau F4-nya, kecuali udah paham, udah mengerti. Nah, ini kenapa saya pakai yang ini? Nanti kalau misalkan mau ganti, usahain pakai yang ini ya, biar fiturnya bisa kembali ke semula. Ini ada fitur heating dan fitur cooling. Fitur heating dan cooling ini akan saya pakai biar bisa saya pakai gitu. Bisa saya pakai kalau pakai termostat yang ini. Ini insya Allah awet yang ini. Kalau mau beli ya bisa order di saya. Di sini ada fitur heating dan cooling. Jadi kalau misalkan ini mau dipakai lagi, di sini ada 2 lubang colokan. Nah, ini buat yang belum tahu, kelihatan gak sih lubang colokannya? Nggak kelihatan ya? Coba angle-nya dirubah biar kelihatan. Nah nih kelihatan ada dua lubang colokan. Ini lubang colokan 1, 2 lubang ini bisa buat nyolokin heater pemanas. Ini di grup jadi misteri, makanya saya jabarin, saya kasih tahu buat mereka yang belum tahu. Kalau yang udah tahu diam-diam baik. Nah ini bisa buat heater. Jadi fitur heat di termostat yang ini bisa dipakai. Kan ada pilihan C atau H gitu. Biasanya kita pakai yang C. Kalau kita mau pakai H, itu kita tinggal colok heaternya ke sini. Nah kalau yang ini, kalau mau dipakai fitur heaternya, kita harus cari kabel heaternya. Kabel heaternya kebetulan di sini warnanya yang biru. Nih biru muda, biru langit. Nah, nih ini kabel untuk heaternya. Kalau ini kita sambung ke pin nomor 6, dan pin nomor 5 nya di jumper ke kabel yang ini, biru yang ini. Ini fitur heater bisa dipakai, tapi karena Anda tinggal di Indonesia dan temperaturnya panas, jadi kita cuma pakai yang
tinggal nyambung, ini tinggal buat nyambung ke kompresor yang ini ke kompresornya ya. Ini untuk overloadnya, ini untuk relaynya. Nih sekian video kali ini, anginnya kenceng banget. Makin kencang angin kipasnya, makin cepat dingin juga si chillernya. Kita cabut ya, kita matiin. Nah, ini udah seret lagi kipasnya.